Kenapa harus sholawat? Karena itulah satu-satunya amalan yang tidak akan pernah tertolak, yang pasti diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnile@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan teman-teman, mohon maaf kalau misalnya email-email kalian itu belum dijawab. Mohon maaf banget karena memang emailnya itu banyak banget yang masuk. Alhamdulillah, berarti banyak banget ya teman-teman kita yang bersolawat dan merasakan keajaiban solawat. Masya Allah, selamat ya buat kalian semua. Sing sabar kalau udah kirim email belum dibalas sama aku. Dan kalaupun akhirnya udah tayang ternyata belum dibalas, itu mohon maaf banget. Karena biasanya aku tuh langsung baca, bikin dulu videonya, baru nanti ada senggang waktu aku jawab sekaligus ngabarin kalau sudah tayang. Tapi mohon maaf kalau yang akhirnya belum dikabarin ya. Dan teman-teman, buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, bisa langsung ke Gramedia atau bisa langsung belinya ke admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman juga bisa beli ke Shopee, tanya ke admin Shopee-nya apa. Atau kalian juga langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Herlin di Madiun. Sebenarnya Mbak Herlin ini sudah pernah memberikan testimoni ya teman-teman ya. Pada saat itu keadaan anaknya masih sakit, dan sekarang mengabarkan kalau kondisinya sudah pulih dan sudah baik. Alhamdulillah, kita baca sama-sama ya. Berkah salawat, masalah terbesar lewat. Ini judul dari Mbak Herlin nih. Masya Allah, kadang-kadang aku suka bingung tau teman-teman, kalau bikin judul tuh judulnya apa gitu ya. Bingung judul apa lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah udah dikasih judul langsung nih sama Mbak Herlin. Jadi kan kita gak bingung lagi nyari judul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel. Aku Herlin di Madiun. Masih ingat gak Mbak Mel? Aku mau testimoni lagi Mbak Mel. Ingat, masih ingat sama Mbak Herlin. Sebenarnya keajaiban salawat ini aku rasakan Ramadan kemarin. Jadi udah hampir setahun yang lalu, tepatnya bulan Maret. Waktu itu Ramadan hari ketiga adalah Ramadan terberat bagiku. Anakku yang nomor 2, jam 3 sore aku suruh beli garam di seberang depan rumah. Pas pulang nyebrang sampai tengah, mereka ditabrak satu motor berboncengan 3. Yang nabrak adalah seorang staf Auri. Tuh, boncengan bertiga kagak boleh. Ya, lanjut. Akan tetapi selama di RS dia hanya ngasih aku uang ganti rugi 900.000 aja. Apalah arti uang 900.000 kalau anakku harus operasi kaki dan pasang 5 pen. Alhasil karena biaya operasi mahal, akhirnya yang nabrak aku suruh urus jasara harja. Awalnya sih dia nggak mau, lalu aku bilang ya kalau mau nanggung seluruh biaya operasi dan biaya selama di RS silahkan, tapi kalau nggak mau nanggung semua ya bapak harus ngurus jasara harja gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dia mau ngurus jasara harja. Singkat cerita, ketika melihat anakku keluar dari kamar operasi, aku sekeluarga langsung shock, kaget karena nggak mengira bahwa yang digips adalah kaki kanan kiri dari paha hingga jari jemari. Kondisi anakku seperti ada di foto nih, aku kasih lihat fotonya teman-teman ya.
apa ya, ngilu banget ya teman-teman. Yang bayangkan kita yang seperti itu, ya Allah, sedih banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit iya, ngilu iya, semuanya jadi satu ya. Ya Allah, lanjut ya. Aku lemes gak berdaya, tanteku nangis lemes di bawah tiang RS. Lalu aku hanya bisa pasrah, nangis sambil perbanyak istighfar dan sholawat. Sambil bingung mikirin biaya untuk keluarga yang di rumah dan biaya selama berada di rumah sakit karena aku adalah tulang punggung keluarga. Alhamdulillah berkat sholawat, istighfar, dan yakin bahwa Allah kasih ujian ke aku, pasti sekalian kasih solusi. Alhamdulillah salah satu teman sekantor kasih uang 3 juta secara cuma-cuma. Belum lagi bantuan uang dari datang. Mungkin bantuan uang datang hilir berganti dari sekolah anakku, dari tetangga sekitarku, dan dari teman sekantorku yang lain. Alhamdulillah semua kebutuhan yang aku takutkan tidak dapat terpenuhi bisa terpenuhi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati hamba-hambanya berkat rayuan istighfar dan salawat yang selalu aku ucapkan. Masya Allah. Alhamdulillah kini anakku sudah kembali pulih dan sehat serta ceria, dan kini lagi nuntut ilmu di pondok pesantren untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang ustadz dan guru agama Islam. Terima kasih Mbak Mel, semoga Allah permudah segala urusan kita selalu para pejuang salawat. Maaf testimoninya panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Madiun, Jatim. Masya Allah Mbak Herlin, alhamdulillah segalanya telah terlewati. Teman-teman, kalau ujiannya masih uang, kalau ujiannya masih hutang, itu menurut aku ya itu masih mending daripada ujian anak sakit. Ya anak sakit, aduh itu berat menurut aku ya. Kita mau dia cuma sakit panas aja kayaknya gimana gitu ya. Takut aja bawaan pikirannya yang tadinya dia doyan makan tiba-tiba nggak mau makan. Itu pikiran orang tua khususnya emak-emak tuh udah out-outan tuh, ya nggak? Kalau bisa diganti mah kita aja yang sakit, jangan dia gitu loh. Ya kan? Atau orang tua sakit, atau pasangan sakit. Siapapun yang sakit itu menurut aku yang berat ya teman-teman. Apalagi sampai ya mereka tidak ada di dunia ini. Contohnya yang seperti aku belum cerita ya. Jadi aku punya teman SMP aku ya. Dulu waktu sekolah sih aku nggak sering main sama dia. Cuman pas udah sama-sama gede gitu ya, baru kita nggak tahu gimana caranya tiba-tiba jadi akrab gitu ya. Nggak pernah ketemu sih, cuman kita sering teleponan zaman dulunya. Cuman ya kan aku sudah menikah juga pada saat itu, jadi aku nggak pernah teleponan lagi sama dia. Entah kesibukan apalah, kita masing-masing sibuk. Dia pelaut teman-temannya, baru aja meninggal dunia. Jadi di pokoknya koma sekitar 10 hari, tanggal 16 kalau nggak salah. Itu tadi masih sadar terus koma ya. Koma, istrinya datang, ibunya datang karena kerja di laut. Jadi istri dan ibunya nyusul ke daerah Makassar. Cuman di sana susah dapat rumah sakit yang mendukung penyakitnya ini. Sakitnya sakit diabetes, tapi udah parah gitu ya. Udah drop sampai akhirnya koma. Nggak sadar ya. Ada istri, dan saat istri dan ibunya datang pun si temen aku ini nggak sadar gitu loh, nggak tahu gitu kan, karena kan koma. Sampai dibawa ke rumah sakit besar naik ambulan 13 jam perjalanan tuh dia juga nggak tahu. Sampai akhirnya di tanggal 28-an ya, tanggal 27 malam teman aku sadar. Alhamdulillah suamiku ngabarin, kebetulan dia teman kuliah suami aku. Alhamdulillah gitu kan, aku pikir. Ternyata sadar itu cuma buat pamit ke istri dan ibunya. Besoknya jam 12 lewat setengah satuan siang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh teman-teman, siapa yang tahu ya umurnya berapa ya? Kurang lebih seumuran aku, 36-37 mungkin umurnya segitu. Maka itu ketika kita masih diuji ekonomi, itu bisa kita cari ya, bisa kita jemput, bisa kita kejar dengan ikhtiar langit dan bumi. Tapi seseorang yang sudah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya, sudah tiada ya mau pasangan, mau anak, orang tua, ya mau kita kejar pakai apa? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengembalikan dia ke dunia lagi. Jadi teman-teman bersyukurlah. Poinnya yang aku ambil dari sini ya, atas cerita ini, bersyukurlah gitu loh.
Bersyukur kita masih hidup, bersyukur masih ada pasangan kita, masih ada anak-anak kita, masih kumpul sama orang tua kita, masih berkumpul dengan keluarga tercinta. Walaupun mungkin emak kita suka ngomel, ya misalnya yang masih tinggal sama orang tua. Walaupun mungkin suami nyebelin, ya senyebelin-nyebelin ya suami ya. Mana nih emak yang suka sebel sama suami. Ya gitulah ya, kalau senengnya tuh nggak sebel itu kalau baru gajian ya. Jadi teman-teman, sesebel-sebelnya kita sama suami kita ya misalnya ya, kalau nggak ada dia hidup kita hampa loh, ya kan? Terus anak kita misalnya, pokoknya kita bersyukur atas adanya mereka saat ini. Pandangin tuh wajahnya satu-satu sambil ucap sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Allah masih bisa sama mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau perlu bercermin, ngaca. Makasih ya Allah aku masih hidup. Masih Engkau berikan sehat. Masih Engkau berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dosa kita nih banyak banget, udah gak kehitung lagi jumlahnya. Banyak banget. Sampai kita sendiri lupa atas dosa-dosa yang kita udah lakukan. Kita nggak tahu nih amal mana nih yang bisa menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat. Kita nggak tahu kan teman-teman. Maka itu kejarlah ampunan Allah dengan memperbanyak baca salawat. Kenapa harus salawat? Karena itulah satu-satunya amalan yang tidak akan pernah tertolak, yang pasti diterima, yang pasti siapapun yang membacanya, walaupun yang bacanya maaf gak pernah sholat, walaupun yang membacanya maaf seorang pendosa dosa berat misalnya, tetap satu sholawat yang dibaca Allah hapus 10 dosa dan Allah berikan 10 rahmat. Sallallahu ala Muhammad, langsung kehapus dosaku 10. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Insya Allah 10 yang barusan aku baca sholawat Jibril terhapus 100 dosaku. Maka rugi banget kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan pada kita saat ini. Sebaik-baiknya gak buat sholawat, rugi banget. Rugi banget nih orang-orang yang melarang saudara-saudaranya sholawat. Gak boleh tuh, mana dalilnya? Sholawat kok karena lagi punya utang, sholawat kok karena lagi pengen dapat kerjaan, sholawat kok karena lagi sakit. Apaan tuh dalilnya, dari mana? Rugi nih orang-orang yang bilang begini, rugi. Ya teman-teman, dalilnya ada dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ya kan? Salawat apa? Semua salawat bagus, tapi yang paling agung, yang paling afdol, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak. Itu yang paling afdol, yang paling agung, yang kita baca ketika sholat. Semua orang pasti hafal. Ya, semua orang Islam pasti hafal karena kan sholat. Kecuali gak pernah sholat, gak tahu, ya kan. Dan Masya Allah dahsyatnya lagi dengan kita bersolawat. Awalnya kita gak sholat nih. Awalnya kita nih penjahat nih, misalnya pendosa nih. Dari kita terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tahu-tahu kok tergerak wudhu terus sholat. Tahu-tahu kok tergerak hatinya buat dengerin ceramah, buat teman-teman buat buka Quran. Tahu-tahu berubah. Nggak berasa 1 tahun berlalu jadi orang yang lebih baik, nggak pernah ninggalin sholat. Nggak berasa 1 tahun berlalu, iya ya, aku sekarang udah nggak pernah ngutang lagi nih, minjol lagi nih. Itu tuh dahsyatnya sholawat. Maka jangan sia-siakan waktu yang terbuang, setiap detik waktu untuk kita baca sholawat. Minimal yang pendek, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Nggak harus pakai tasbih. Tasbih memang hanya ini tuh hanya untuk penyemangat kalau aku ya. Tadi aku nganterin anak sekolah,
Terus aku cas dulu ya tasbihnya. Kalau mau beli, teman-teman nanti klik keranjang atau ke mm.official1 ya. Ini tasbihnya dicas. Karena baterainya tinggal 2. Cas dulu deh. Aku nggak bawa, nanti aku baca aja, aku inget aja salawat. Aku kan bacanya munjiat. Ntar aku baca di jalan, terus nanti baru aku simpan di rumah dapat berapa. Ternyata lupa teman-teman. Dengan kesibukan di jalan ini itu nggak kebaca tuh munjiatnya. Sekali terus lupa. Akhirnya aku pakai lagi deh, baru keisi sedikit, aku balik lagi kan ke rumah karena anakku salah pakai seragam, balik lagi. Pakai ini, baru nyampe pagar ya, baru mau muterin motor, karena megang tasbih, otomatis tuh baca salawatnya kebaca tuh teman-teman. Jadi itulah kenapa aku kemana-mana pakai tasbih, gitu. Gak usah dipikirin mbak, tapi aku takut dibilang ria, tenang aja. Hanya satu amalan yang ketika kita membacanya dengan hati dan maksud yang ria, pengen dilihat orang sebagai kita orang yang soleh, rajin berzikir, tenang aja. Gak hilang pahalanya, tetap Allah hapus 10 dosa kita dan Allah berikan kita 10 rahmat. Itu hanya khusus sholawat. Kalau yang lain mah hati-hati ya teman-teman nih, hati-hati kalau yang lain. Makanya kalau ibadah yang lain takut ya, tapi kalau sholawat enggak. Tapi insya Allah orang yang rajin bersolawat, pengamal sholawat, pakai tasbih gak pengen dibilang ria kok. Enggak, biasa aja. Ini tuh buat kita sendiri. Ini buat nyelamatin diri kita sendiri. Maksudnya salawat ini ya teman-teman. Kita lagi susah, kita lagi banyak masalah, lagi dikejar utang, kita nggak punya kerjaan, kita lagi ribut sama pasangan, kita lagi dimarahin orang tua, banyak masalah apapun. Udah, kita perjuangkan, kita berjuang sendiri. Jangan males, jangan kita kebanyakan ngeluh, malah nangis-nangis di pojokan, mengeluh, ngelihat orang lain hidupnya enak. Nggak usah banding-bandingin itu sama orang. Kita pakai tasbih, baca sholawat, terus baca sholawat. Biarin orang mau ngomong apa. Kita lagi berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri kok. Atas izin Allah, minta tolong sama Allah, deketin Allah. Jadi bisa ya, mulai sekarang gak usah ragu lagi pakai tasbih. Karena dengan kita pakai tasbih, ini bikin kita jadi istiqomah. Yang sering nanya gimana caranya istiqomah, ya pakai tasbih aja dulu. Mau gak mau nih baca kita nih teman-teman. Ya. Nanti kalau udah terbiasa nggak pakai tasbih mah udah tiktokan aja, tiktok bukan tiktok ya, udah tiktokan aja baca salawatnya. Ya, masya Allah ya teman-teman, tadi kita kembali ke kisahnya Mbak Herlin ya, alhamdulillah sudah sembuh ya kan. Mbak Herlin gimana kalau kita jadi Mbak Herlin ya teman-teman ya? Ya Allah, nggak punya duit, mesti mikirin di rumah karena kita nih tulang punggung, kita nih bekerja, tapi kan kita nggak bisa kerja, mesti nungguin anak. Gak cuman kita sedih mikirin anak yang sakit, kita juga mikirin yang di rumah gimana ditinggal. Belum lagi kita, kalaupun kita tetap bekerja, kepikiran tuh di rumah, kepikiran yang di rumah sakit, mikirin lagi biayanya gimana. Tapi Mbak Herlin Masya Allah tetap bersolawat. Dah aku serahin sama Allah, baca sholawat, baca istighfar. Masya Allah, yang tadinya ditakutkan makan yang di rumah gimana, semua yang di rumah gimana, nanti yang di rumah sakit gimana, pengeluaran biayanya gimana gitu kan ya. Tapi Masya Allah, Allah cukupkan. Tiba-tiba rizki datang silih berganti. Ada yang dari tetangga, ada yang dari tetangga mungkin ngasih duit, ngasih makanan ya. Ada yang dari temen kantor ngasih 3 juta cuma-cuma. Ada yang dari sekolah anak bersilih berganti ngasih teman-teman. Cukup, Allah cukupkan. Mbak Herlin itu yakin bahwa ketika Allah memberikan masalah, memberikan ujian kepada Mbak Herlin, itu sudah sesuai takarannya. Allah pasti udah nyiapin solusinya buat Mbak Herlin dan itu terjadi. Maka itu selalu berprasangka baik sama Allah. Seberat-beratnya hidup kita berprasangka baik sama Allah. Kenapa? Karena Allah mengikuti prasangkanya. Udah kita lagi susah, prasangka ke Allah buruk, ya udah buruk terus. Emang mau? Iya nggak? Teman-teman punya utang nih, banyak utangnya di mana-mana. Ya, terus teman-teman juga nggak kerja misalnya, atau kalian ibu rumah tangga suami lagi kena PHK. Susah nih, bingung nih gimana hidup ya Allah, begini amat hidup ya Allah, nggak ada uang, nggak bisa makan, utang nggak kebayar, gimana ya Allah? Kenapa sih ya Allah? Aku udah sholawat ya Allah, udah tahajud ya Allah, kenapa nggak dijawab doaku ya Allah? Kenapa Engkau nggak nolong? Aduh. Apa aku tidak pantas, dosaku banyak ya Allah, aku gak pantas Kau tolong ya Allah. Ya Allah teman-teman, jangan begitu ya.
Aku tahu kita lagi sedih, aku tahu teman-teman lagi sedih ya. Tapi bismillah, ayo baca sholawat biar imannya nih kuat. Biar teguh imannya ketika ada masalah, nggak sampai ngomong begitu. Perbanyak lagi sholawatnya. Oh mungkin sholawatku kurang, tambahin. Oh mungkin aku belum sebanding nih ibadahku nih. Ingat dosa, introspeksi diri. Oh iya ya, kemarin aku banyak salah. Tuh. Ya, dan Masya Allah, Allah cukupkan semuanya buat Mbak Herlin. Teman-teman yang lagi susah, yakin dengan pertolongan Allah ya, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Dan introspeksi diri supaya kita tidak merasa sudah melakukan ibadah yang banyak, padahal mah ibadah kita nggak seberapa. Dulu-dulu kemana aja ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Ini kebanyakan nih ya, kayaknya nih 20 menit lebih. Semoga anaknya Mbak Herlin jadi anak yang soleh. Semoga jadi ustadz ya nak ya, jadi ustadz yang akhlaknya baik, yang ilmu agamanya baik. Makin tinggi ilmunya, makin tinggi akhlaknya. Ih Masya Allah, gak cuma tinggi ilmu tapi rendah akhlak, nauzubillah ya. Jadi tinggi ilmu, tinggi akhlaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses bisa nyenengin orang tua ya nang ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pada punya utang-utangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.